Halo, ketemu lagi dengan Tia Rahmania. Kali ini kita ngobrolin tentang remaja yuk. Nah, kalau kita bicara masa remaja, itu adalah masa yang merupakan transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dan dalam kehidupan manusia, ini memang masa yang menghubungkan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Itu menurut Santrok tahun 2003, dan banyak ahli-ahli lain juga setuju dengan pendapat tersebut. Nah, di sini pada masa remaja ini ditandai dengan perubahan baik fisik, emosi maupun juga kondisi psikis. Dan memang rentang usianya itu banyak sekali pendapat, tapi antara 10 sampai 19 tahun itu adalah hal yang umum. Di masa remaja atau adolescent ini biasanya dianggap sebagai masa tumbuh untuk mencapai kematangan. Nah, sehingga dikenal juga dengan masa pubertas, di mana masa pubertas merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia. Kalau kita bicara batasan usia remaja yang mana banyak pendapat dari berbagai ahli, kita ambil beberapa. Santrop membagi 3 tahapan perkembangan usia remaja. Dia membaginya dalam remaja awal sekitar 11 tahun, 12 tahun sampai dengan 14 tahun, di mana ini merupakan awal masa pubertas yang terjadi dengan cepat. Di remaja pertengahan, menurut Santrok ini hadir di usia 14 sampai dengan 16 tahun. Di sini masa pubertasnya hampir selesai. Dan kemudian adalah remaja akhir, antara 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Remaja mencapai penampilan dewasa secara penuh di usia ini dan menghadapi peran sebagai orang dewasa secara lebih lengkap. Kalau kemudian kita mencari pendapat lain dari dalam negeri, ada almarhum Bapak Sarlito Wirawan Sarwono, di mana beliau mendefinisikan remaja disesuaikan dengan budaya Indonesia. Sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan dengan pertimbangan belum menikah. Usia 11 tahun ya adalah usia di mana pada masa itu umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak. Tanda-tanda sekunder itu misalnya perubahan suara, kalau untuk laki-laki hadirnya jakun, tumbuhnya payudara dan sebagainya. Kemudian pada masyarakat Indonesia usia 11 tahun ini sudah dianggap akil balik gitu menurut banyak adat, dan masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Nah, pada usia tersebut sudah ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan, khususnya secara jiwa, mental, maupun psikis. Menurut Wirawan, batasan usia akhir sampai 24 tahun dalam kategori remaja itu sangat tergantung juga dengan status perkawinan. Apabila seseorang masih belum menikah, maka dia masih bisa dikatakan remaja kalau konteksnya pendapat dari Pak Sarlito Wirawan Sarwono. Kita akan bicara terkait dengan perkembangan fisik. Pada seorang remaja, perkembangan fisiknya itu sangat menonjol sekali pertumbuhannya, perkembangan tinggi badannya, berat badannya yang sangat pesat, dan itu terlihat sekali perubahan bentuk badan. Pada usia 6 sampai 9 tahun bahkan mulai terjadi peningkatan hormon androgen pertama, di mana pada usia-usia tersebut sebenarnya menjelang ke usia remaja sudah mulai terjadi penumbuhan rambut-rambut halus, bahkan kemudian alat kelaminnya juga sudah mulai berkembang. Nah, puncaknya adalah pada masa remaja itu sendiri yang disesuaikan dengan periode usia yang tadi kita bicarakan. Perubahan-perubahan pada masa remaja itu mencakup karakteristik seks primer maupun karakteristik seks sekunder. Kalau bicara seks primer, maka perubahan biologi yang terkait dengan organ reproduksi. Sementara kalau seks sekunder itu berkaitan dengan tanda kematangan seksual yang tidak secara langsung berkaitan dengan organ reproduksi. Jadi tadi seperti tumbuhnya rambut-rambut halus pada bagian tertentu, bentuk payudara, jakun, tinggi badan, suara, dan sebagainya. Di sini faktor yang sangat berperan adalah mulai dari berat badannya, kualitas makanan, kondisi kesehatan, dan juga genetik. Kalau kita bicara tanda-tanda pubertas, maka pada remaja laki-laki adalah perubahan hormonal yang memicu produksi dan matangnya hormon seks pada testis yang memproduksi sperma. Sementara pada remaja perempuan, perubahan hormonalnya memicu produksi kematangan hormon seks pada indung telurnya untuk menghasilkan ovum atau telur.
Sehingga bagi remaja laki-laki, kemudian tanda pubertas ditandai dengan pertumbuhan buah zakar, terjadinya mimpi basah, pertambahan tinggi badan dan berat badan, bahunya menjadi bidang, suaranya menjadi lebih berat, kulitnya berminyak berjerawat, massa ototnya meningkat, dan tumbuh rambut halus di bagian-bagian tertentu. Pada remaja perempuan ditandai dengan pertumbuhan payudara, terjadi menstruasi pertama, pertambahan berat badan dan tinggi badan juga, pinggul yang mulai melebar, suara sedikit lebih berat dari sebelumnya, kulitnya juga mulai berminyak dan berjerawat, juga ada penumpukan lemak di bawah kulit serta tumbuhnya rambut-rambut halus. Mari kita bicara tentang perkembangan kognitif pada masa remaja. Perkembangan kognitif itu berkaitan dengan otaknya remaja. Di sini terjadi hubungan antara neuron-neuron yang mempengaruhi sisi emosinya, kemampuan mental dan fisik pada remaja yang belum komplit selayaknya orang dewasa. Di mana di sini kognitif merupakan kemampuan mental seperti kemampuan dia belajar, memori, berpikir, berbahasa. Menurut Piaget, masa remaja ini digunakan untuk memahami dunia dan secara aktif dia membangun kognitifnya. Remaja sudah bisa dong membedakan banyak hal dan dia juga sudah mampu mengorganisasikan apa yang ia lihat, dia amati, serta mengolah cara berpikirnya untuk memunculkan ide-ide baru yang sifatnya abstrak sekalipun. Kekuatan pemikiran remaja adalah dia mulai terbuka cakrawalanya, kemudian baik itu secara kognitif maupun cakrawala sosialnya karena makin banyaknya pengalaman-pengalaman baru, pemikirannya juga sudah semakin abstrak sehingga bisa berpikir logis, mampu menyusun rencana, serta mampu memecahkan masalah dan dapat berpikir yang idealis. Dalam aspek perkembangan kognitif, seorang remaja dia semakin meningkat kemampuan mengoperasikan kaidah logika formal. Dia juga semakin mampu untuk melakukan pengambilan keputusan-keputusan dan sudah sampai pada puncak kematangan pada kemampuan bakat-bakatnya yang tertentu. Hal itu akan berefek pada kemampuan dia membangun reasoning, kemudian juga kemampuan berpikir abstrak, dan mampu membangun kemampuan metakognisi, yaitu melihat dari berbagai perspektif. Elkin berkata bahwa ada sisi ketidakmatangan pada remaja dalam berpikir, di mana mereka terlalu idealisme dan juga kritis. Bagaimana mereka melihat bahwa dirinya itu lebih paham, dirasakan lebih paham daripada orang dewasa, dan seringkali berusaha mencari kesalahan-kesalahan orang dewasa, yaitu sehingga itu kemudian kerap menjadikan konflik antara si remaja dengan orang dewasa lain. Mereka juga senang berargumen dan selalu mencari kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan berpikir logisnya. Sayangnya kerap kali juga remaja tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Karena apa? Karena mereka bisa memikirkan berbagai alternatif, tapi tidak mampu mengambil keputusan yang sesungguhnya tepat, diakibatkan masih terbatasnya pengalaman-pengalamannya. Dan yang lainnya adalah kerap kali melakukan tindakan yang bertentangan karena mereka tidak menyadari bahwa adanya kaitan antara mengungkapkan ide dan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Jadi bicaranya gampang, bicaranya mudah, idealis, tapi berpikirnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian ada konteks ketidakmatangan berpikir remaja yang namanya imaginary audience. Menurut Elkin, di sini seorang remaja merasa orang lain memikirkan hal yang sama dengan dirinya, sehingga dia merasa bahwa orang lain itu mengamatinya, sangat memperhatikan dirinya, sehingga sama besar seperti dia melihat dirinya sendiri. Hal itu sesungguhnya tidak seperti itu. Itulah gambaran dari ketidakmatangan berpikir remaja dari Elkin yang namanya imaginary audience. Ketidakmatangan berpikir lain menurut Elkin namanya personal fable, di mana dia meyakini bahwa dirinya unik dan dia yakin bahwa dia tidak akan mengalami hal-hal yang biasanya dialami oleh orang lain atau hal-hal berbahaya. Makanya kemudian dalam konteks personal fable ini seorang remaja bisa saja melakukan hal-hal yang berbahaya. Diakibatkan dia merasa bahwa apa yang mungkin terjadi, masalah-masalah yang mungkin terjadi kepada orang lain itu tidak akan terjadi pada dirinya. Pada aspek perkembangan psikososial remaja, dalam tugas perkembangan remaja kita tahu bahwa mereka perlu ditingkatkan kemampuan sosialisasinya dengan baik. Remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Dan kalau mereka bisa melakukan tugas perkembangan dengan
baik maka remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, serta mereka akan bahagia dan sukses dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan di fase ini untuk persiapan di fase berikutnya. Manakala remaja gagal untuk menjalankan tugas perkembangannya, itu akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial di fase berikutnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, kemudian menimbulkan penolakan di masyarakat. Efeknya adalah kesulitan itu menimbulkan masalah dalam penyelesaian tugas perkembangan di masa remaja. Di mana dalam tugas perkembangan remaja ini, mereka seharusnya didorong untuk matang secara emosional, memantapkan minat-minat heteroseksualnya, emansipasi terkait dengan kontrol keluarga, kemudian dia punya kematangan intelektual, juga di situ dia didorong untuk memilih pekerjaan yang tepat sesuai dengan keinginannya, menggunakan waktu senggang dengan tepat, memiliki falsafah hidup, dan menetapkan identifikasi diri. Pada perkembangan sosial, gambaran remaja ini 85% mereka memilih jumlah teman yang terbatas. Jadi temannya semakin kecil, semakin terbatas, dan semakin selektif. Sementara 70% kondisi dirinya tergantung pada kelompok sebayanya, dan 65% remaja melepaskan diri dari orang tua, artinya lebih banyak bermain dengan teman sebayanya dibanding bersama-sama dengan orang tuanya. Makanya di sini kerap kali orang tua merasa ditinggalkan, merasa jauh dari remaja, padahal sesungguhnya itu juga terjadi pada orang-orang tua lain yang memiliki anak yang sudah dalam kategori remaja. Secara emosional, remaja memiliki karakteristik yang khas. Memang mereka kelihatannya mudah marah, emosinya juga masih labil. Pagi hari dia bisa bahagia sekali, sore hari dia bisa sangat bete, bad mood, mudah terpengaruh dengan bujuk rayu atau influence dari teman-temannya atau teman sebayanya, juga gejolak emosi yang tinggi. Ya, itulah konteks perkembangan emosional dari remaja. Pada aspek perkembangan psikososial, mari kita melihatnya pada berbagai kategori remaja, remaja awal, remaja tengah maupun remaja akhir. Pada remaja awal, di tahapan ini remajanya di usia sekitar 12-14 tahun, mereka mulai banyak mengembangkan pikiran-pikiran baru, tertarik dengan lawan jenisnya juga sudah mulai muncul, mudah terangsang secara erotis, dan masih banyak perubahan yang lainnya, mulai dari hadirnya krisis identitas, kemudian juga jiwanya yang labil, meningkatnya kemampuan verbal mereka sehingga mereka mampu untuk mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran secara verbal, kemudian merasakan pentingnya teman dekat, kemudian cenderung berperilaku kekanakannya juga ada. Pada remaja awal dalam aspek psikososial, mereka juga sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh bagaimana teman sebayanya mempengaruhi mereka, baik itu hobinya, cara berpakaian, gaya hidupnya, dan mencari orang yang disayang selain orang tuanya. Itu ada di remaja awal. Kalau kemudian aspek psikososial pada remaja pertengahan, di tahap ini remaja pertengahan ada di sekitar usia 15-18 tahun, dan pada tahap ini remaja cenderung narsistik, di mana kerap kali mereka fokus berpusat hanya pada dirinya, sering merasa sedih atau moody, merasa orang tua terlalu ikut campur, sangat memperhatikan penampilannya, memuja dirinya juga, merasakan dirinya itu lebih daripada yang lain, bahkan berusaha untuk mendapatkan teman baru, memperhatikan perbedaan secara selektif maupun juga kompetitif, dan bisa sekali mereka mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orang tuanya, karena ingin menunjukkan kemandiriannya. Pada remaja akhir, di mana tahapan ini sekitar usia 18-21 tahun, itu adalah masa transisi menuju masa fase dewasa. Itu ditandai oleh 5 hal, menetapnya minat akan fungsi-fungsi mereka, intelektual mereka. Kemudian yang kedua adalah mencari kesempatan untuk bisa bersatu dengan orang lain, serta mencari pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuknya identitas seksual yang lebih ajak maupun tetap. Yang keempat, terjadi keseimbangan antara kepentingan pribadi maupun orang lain. Dan yang kelima, tumbuhnya dinding yang memisahkan diri pribadinya atau private self-nya dan masyarakat umum atau public. Jadi itu hal yang menarik dari konteks psikososial remaja. Nah, sekarang masalahnya adalah remaja bukan tidak lepas dari masalah-masalah, konflik-konflik, terutama parent-child conflict atau hubungan orang tua dan anak, konflik orang tua dan anak. Kemudian juga ada perubahan-perubahan mood yang terjadi pada diri anak. Mood changes, self-consciousness, awkward, lonely, maupun ignore. Itu kerap terjadi pada masa remaja.
Juga seringkali mereka melakukan atau memiliki risky behavior, perilaku yang beresiko, agresif, bahkan juga unprotected sex atau melakukan hubungan seksual tanpa pengaman misalnya atau bebas, kemudian bunuh diri atau suicide, use of substance of alcohol, menggunakan obat-obat terlarang maupun juga alkohol. Dan ini kerap kali menjadi bagian dari masalah pada remaja sehingga baik orang tua, pihak sekolah harus sangat memperhatikan kondisi ini. Kalau kita bicara konflik ataupun masalah-masalah yang kerap muncul pada remaja seperti tadi yang dibahas, maka remaja dan orang tua perlu membuat suatu hubungan yang khusus atau pembahasan yang khusus terkait topik ini karena sesungguhnya tidak semua remaja mengalami konflik dengan orang tuanya selama masa pubertas ya. Sejauh mereka mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki hubungan yang juga hangat sejak awal, bahkan sebelum masuk ke masa remaja itu sendiri. Sesungguhnya sumber konflik itu kerap kali adalah kejadian sehari-hari yang terjadi dalam keluarga. Jadi apabila orang tua bisa memahami remaja dan remaja juga bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, maka potensi konflik itu akan bisa mereda. Nah, kemudian remaja sendiri sesungguhnya mereka bisa sekali untuk diberikan tugas-tugas rumah tangga oleh orang tuanya seperti merapikan kamar, kemudian juga bagaimana mereka berpakaian, punya aturan waktu yang tetap dan tertentu sesuai dengan batasan yang ditetapkan, kemudian juga bagaimana mereka berkomunikasi di telepon. Hal-hal simpel itu apabila diterapkan dan dipahami oleh masing-masing pihak akan menimbulkan pemahaman yang kemudian konflik juga akan terjadi penurunan. Kalau kita bicara hubungan yang sangat dekat atau intimate relationship pada remaja, maka pengalaman romantis pada masa remaja yang sesungguhnya memainkan peranan penting dalam perkembangan identitas dan keintiman. Kalau kita bicara terkait hal ini, mungkin kita dengar istilah kencan. Nah, fungsi kencan pada remaja awal maupun pertengahan itu sendiri sebenarnya untuk meningkatkan status sosial mereka juga di kelompoknya dan pemuasan kebutuhan mengenal lebih dekat pasangan ataupun lawan jenisnya. Kemudian kalau bicara kencan bagi remaja akhir sesungguhnya adalah hubungan timbal balik antara dua manusia dalam konteks yang sangat dekat, di mana mereka juga mulai membagi dirinya dengan orang lain selain keluarganya dan posisi pasangannya bahkan bisa menjadi lebih penting daripada teman, keluarga, dan saudara. Dalam konteks pembinaan bagi remaja, sesungguhnya remaja membutuhkan ruang privasi, sehingga orang dewasa perlu memberikan ruang tersebut pada mereka. Mereka juga perlu disalurkan perilaku impulsifnya dalam bentuk yang lebih aman. Seorang remaja yang memang sangat suka untuk melakukan perilaku yang beresiko, ngebut-ngebutan, maka mari kita salurkan mereka ke suatu ajang olahraga yang memang membuat adrenalinnya itu tersalurkan. Kemudian mereka juga perlu dilakukan komunikasi dengan cara memotivasi tentang prestasi yang mungkin bisa diharapkan pada seorang remaja tersebut. Dan yang satu lagi yang sangat penting adalah dengarkan dan hargai ide mereka karena bisa jadi orang tua akan menemukan banyak hal yang luar biasa dari remaja. Sebaiknya orang tua juga tahu bahwa remaja itu sangat sensitif dengan kritikan maupun dibanding-bandingkan. Jadi hindari itu. Sebaiknya juga kita mendorong remaja untuk tidur cukup sekitar 9,5 jam semalam supaya mereka tidak begadang dan kemudian secara fisik mereka sehat. Pada remaja putri sampaikan bahwa mereka cantik apa adanya karena itu penting buat seorang remaja putri terkait dengan confident dirinya, keyakinan dirinya. Dan kalaupun mereka bertanya tentang seksualitas maka itu perlu dijawab oleh orang tua secara khusus dengan jenis kelamin yang sama dari si remaja tersebut, sehingga mereka juga merasa dipahami dan tidak segan-segan dalam berdiskusi hal yang sensitif sekalipun. Kalau kita mendengarkan remaja kita, kalau kita memahami mereka, maka mereka akan merasa aman, nyaman ketika berbicara dengan orang tuanya. Perasaan dipahami menimbulkan pengurangan potensi konflik antara orang tua dan remaja.